Oke guys, balik lagi di Stunting Beras channel yang memberikan informasi, edukasi dan yang pasti motivasi. Nah, hari ini kita datang nih ke sebuah tempat, ya kan, dan juga guest star kita hari ini so very special. Ini adalah salah satu penggiat sepeda yang saat ini apalagi saat pandemi ini sepeda menjadi salah satu olahraga favorit dan mungkin tingkat safety-nya cukup baik lah gitu. Nah, untuk itu kita akan memperkenalkan seorang penggiat yang namanya cukup dikenal di Kota Palembang. Nah, ini adalah Om Yandes. Nah, boleh Om? Ting. Nah, jadi ini guys, Om ini juga, ini panggil Om nih Om ya? Om. Sebenarnya gue manggilnya Bapak sih sebenarnya. Sama Om Andre juga. Oh, Andre juga. Oke Om. Nah, jadi Om Yandes ini juga udah cukup intens sebagai salah satu penggiat sepeda, Om ya. Dan juga merupakan salah satu pengurus dan ketua guys. Beliau adalah ketua ISSI, ya, Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kota Palembang. CF, Indonesian Cycling Federation. Ya, dan kebenaran di tempat ini sekretariat Om ya? Sekretariat. Oke, memang tempat ini tadi gue sempat keliling guys, wah asik tempatnya. Mungkin lagi agak dalam pembangunan juga sih Om ya. Tapi udah kelihatan kok bentuknya, konsepnya. Nanti kita coba bahas di dalam konten ini. Sedikit Om, ISSI isi Om ya, sedikit aja nih kita review dikit. ISI sendiri sebagai organisasi sport ya. Apa aja Om agendanya atau apa gitu untuk mendukung dunia persepedaan terutama di Kota Palembang. Oke, baik. Terima kasih Om Andre atas kunjungannya di warung kami ini, tempat kita kumpul-kumpul. Jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan isi, kebetulan isi yang tempat kita ini sekretariat kita baru diresmikan oleh Pak Sekda kemarin. Oh ya, oleh Pak Sekda Palembang. Pas tanggal 1 Juni 2021. 1 Juni kemarin. Jadi kalau sekarang baru sekitar hampir 2 minggu ya. Iya. Itu sekretariat. Tapi isi sendiri memang organisasi resmi. Dari cabang olahraga sepeda Indonesia itu. Indonesia. Ya, cabang olahraga sepeda. Seperti cabang yang lain. Itu seperti kayak IPSI, kayak macam-macam ya. Kayak IPSI. Nah, jadi semua olahraga sepeda ini itu bermuaranya ke ISI. Sebagai pembinaan dan pembibitan calon-calon atlet. Jadi serius, jadi bukan komunitas. Jadi lebih ke sport olahraga prestasi. Prestasi. Jadi nanti kalau misalnya ada atlet keluarga atau teman atau saudara atau adik atau siapa yang pengen serius mendalami olahraga sepeda, hubungannya dengan prestasi itu pasti akan disalurkan oleh ISI. Nah, Palembang kebetulan saya ketuanya, Kota Palembang. Nanti kalau misalnya ada kejuaraan tingkat provinsi atau kejuaraan tingkat ini, nanti kita akan kirim seperti ada Porprov nanti bulan kalau nggak salah insya Allah bulan November kita akan kirim atlet kita untuk mewakili Kota Palembang. Nah, dari situ akan dirangkum lagi sebagai atlet provinsi. Nah, nanti ini jalurnya ke atletan, ke prestasi. Jadi kalau untuk komunitas sendiri isi ada ini nggak Om? Ada semacam program atau semacam visi misi lah untuk khusus komunitas. Kan yang kita ketahui sekarang kalau kecabangan itu kan jalurnya atlet lebih Om ya. Sementara sekarang yang lagi lagi digandrungi oleh orang di luar sana kan sepeda olahraga keluarga family gitu. Ya. Jadi kalau komunitas kita punya kewajiban moral. Kan kewajiban struktural ya. Kewajiban moral pembinaan tentang masalah etika di jalan raya. Mengedukasi publik masyarakat di jalan supaya mereka memahami bahwa jalan ini adalah milik bersama. Bukan cuma milik pesepeda saja atau kendaraan bermotor saja, tapi kita berbagi sama-sama di jalur raya. Jadi masing-masing saling menghormati sebetulnya. Tapi itu juga dilakukan oleh banyak komunitas yang lain. Jadi itu tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Jadi teman-teman di komunitas sudah mengambil bagian-bagian itu. Intinya isi mendukung lah ya pasti berkesinambungan antara komunitas dan kita itu kan juga olahraga masyarakat jatuhnya. Betul. Kira-kira justru isi ini sebetulnya itu induk dari komunitas. Jadi komunitas yang ada di Palembang atau di daerah masing-masing itu
nanti memilih siapa yang jadi pengurus isi, ketua isinya. Jadi sifatnya muara dari komunitas itu adalah di isi tadi. Ya, seperti klub-klub di atau perguruan silat itu kan muaranya kan ke IPSI kan. Ya, gitu. Nah, muaranya ke sana gitu. Oke Om, jadi mungkin kita di konten ini nggak terlalu banyak, ini cuma gambaran umum aja lah. Karena mungkin posisi Om Yandes sendiri adalah ketua, tapi ini masih ada korelasi yang kuat antara komunitas dan segala macam. Nah, jadi bicara tadi komunitas, ternyata Om Yandes ini udah sangat apa ya Om ya, bisa dibilang mendalami lah Om ya dunia sepeda. Separuh bisa dibilang mendalami ya kan? belum mendalami ya, tapi cukup mendalami lah. Ya. Kan kita bisa lihat beliau juga adalah ketua, bisa dipilih kan pasti karena tapi ketua kan tidak berarti bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Banyak teman-temannya yang lebih paham dunia persepedaan, masalah teknis. Nah, jadi itu tadi nanti kita gali lagi nih soal Om Yandes. Tapi saat ini yang paling penting guys adalah tempat. Nah, jadi gue datang ke sini karena menurut gue ini ada tempat yang sangat menarik, terutama di kota Palembang. Kan biasa tuh kalau komunitas, kita nggak bilang bahwa yang lain ini Om ya, suka ada titik kumpul biasanya kalau orang bersepeda, mungkin di rumah makan, mungkin di persimpangan, dimanapun lah. Titik kumpul dan titik finish. Nah, jadi si Om Yandes ini ternyata punya konsep nih, di pikirannya ada suatu konsep yang bisa dibilang one stop. Nanti rencananya one stop service ya. One stop service yang berkaitan dengan sepeda, kuliner, rencana nanti dan sport. Ya, sport. Yang lebih banyak ke sport. Oke, nah untuk itu kita akan bahas masalah tempat ini Om. Ya kan kita kesini karena tempat ini. Nah, jadi di Palembang ini on progress sih, tapi sudah ada spot-spot yang sudah mulai ready Om ya. Nah, jadi tempatnya ini adalah rumah puncak. Secara keseluruhan adresnya rumah puncak. Rumah puncak. Jadi beliau ini membuat suatu tempat yang namanya rumah puncak. Nah, penekanannya memang tidak cuma sepeda di sini Om ya, bukan sepeda. Nah, tapi Om ini juga tadi gue udah keliling guys, dan gue seperti inilah kan dikasih lihat tempat-tempatnya. Ini kita sekarang ada di spot yang cukup keren, menurut gue cukup keren. Ini yang namanya puncak bike-nya ini untuk sepedanya Om ya, untuk bike-nya ya. Oke, karena kita bahas bike, mungkin kita ke arah sana dulu Om ya. Nah, jadi itu tadi guys, cukup bagus tempatnya. Gue aja sampai nanya ini siapa yang desain, ternyata Om Yandes sendiri yang desain ya. Gimana udah berinspirasi gitu? Banyak nonton film atau banyak jalan-jalan gitu kan, atau ngayal-ngayal gitu? Ya, ngayal. Oke. Ini konsepnya ada 2 level ini Om ya. Iya. 2 level. Ini kita lagi ada di level 1 tapi dibagi 2 guys. Iya. Tuh, jadi kayak kita diajak trip. Kita ada di tempatnya. Nah, oke Om, sekarang Om ceritain rumah puncak itu apa, konsep Om yang mau coba Om bawa ke dalam rumah puncak ini apa aja, silakan Om. Oke. Jadi rumah ini sebenarnya rumah tinggal dulunya. Dulu ada masih keluarga ya miliknya, terus dijual ke kita. Ya, rumah tinggal, ditinggali oleh satu keluarga kita ya. Terus kemudian dijual. Nah, pada waktu saya mau membeli itu belum terpikir sebetulnya mau dibuat apa. Karena banyak kamar, dulu waktu itu pikir wah ini mau coba buat kos-kosan ya gitu. Karena daerah sini kan daerah tengah kota banyak. Yang ini kan. Nah, dalam perjalanannya terus kita berpikir ulang lagi, kalau gitu kenapa kita buat sekalian tempat yang menyalurkan hobi. Betul. Nah, karena kita sering setiap minggu ketemu dengan teman, ngobrol dengan teman, jadi kan terelaborasi dengan sendirinya kan. Nah, akhirnya kita buatlah satu tempat. Gimana kalau kita buat toko sepeda? Jadi, dan tapi juga toko sepeda. Pertamanya itu, pertamanya ya, dorongnya. Toko sepeda, tempat juga kita untuk makan dan minum dan ngobrol. Karena kebanyakan yang di Palembang ya, sebelum ini itu toko sepeda itu seperti terpisah dengan kafe dan tempat ngobrol. Padahal khusus aja teman-teman sepeda itu kan banyak, kalau misalnya habis sepedaan pengen ngopi, pengen ngobrol, pengen makan, pengen istirahat. Nah, sharing soal sepeda. Atau juga kemudian kalau dia ke toko sepeda, dia juga kayak cuci mata lah ya. Kalau kita cowok ini kan yang hobi sepeda ya, hobi sepeda itu kan kadang-kadang nggak belanja. Cuma ke toko sepeda itu datang. Betul. Sama seperti ibu-ibu yang ke toko tas, cuci mata gitu kan. Walaupun kemudian nggak beli gitu kan, tapi ada kepuasan. Nah, pada waktu kita datang itulah kita pengen
ngopi, nongkrong, ngobrol, cerita. Nah, pada waktu itu sebenarnya ini udah lama. Pada waktu itu belum ada ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak di Palembang ya. Sejak pandemi kemarin sudah mulai pertumbuhan. Nah, saya pengen ada toko sepeda, tempat sepeda lah katakanlah, yang juga sama tempat kita makan dan minum dan nongkrong. Jadi inilah tempatnya satu. Oh ya, satu lagi sebelumnya saya jelaskan bahwa Puncak Bike ini konsepnya bukan toko sepeda Intinya bukan toko sepeda ternyata. Puncak Bike ini adalah lapak jual beli persepedaan. Oh, ini kita kalau bahas sebenarnya kan banyak nih Puncak Bike, tapi ke sepedanya ternyata Om Yandes tuh pengen jelasin bahwa ada konsep beliau. Om ini ada konsep bahwa ini adalah lapak sepeda. Coba Om, maksud lapak itu gimana maksudnya? Lapak itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lapak. Kan ada Bukalapak gitu kan. Bukalapak kan sudah jadi tren ya Bukalapak. Jadi intinya di tempat kita ini saya kan punya tempat. Jadi pertemuan antara penjual dengan pembeli. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen jual sepeda, baik sepedanya baru atau bekas yang nggak kepake lagi, yang di rumah mungkin dia sudah punya 2 atau 3 sepeda sudah upgrade kala-kala ya, yang lama. Nah, yang satu ini kemana gitu loh. Jadi ini informasi nih Om ya. Daripada ini bukan cuma toko. Bukan. Jadi perlapaan lah. Jadi kalau misalnya nanti dia mau ini penting jual sepedanya, bukan cuma sepeda, spare partnya juga. Kadang-kadang orang sepedanya spare part ya. Jadi kalau misalnya sepedanya layak tapi masih ya. Layak. Kemudian dia istilah kita tuh upgrade ya. Betul. Sepedanya terus tadinya dia speknya begini, terus dia ganti spek yang lagi kan. Nah, yang lama ini kemana nih? Mau dibuang sayang, mau dibuang ke rumah, nggak berotak. Tapi sistemnya sudah Om pikirin belum Om? Misalnya kalau jual sepeda nitip itu kan mungkin belum tentu belum tentu laku. Atau tertentu. Atau menilai sepeda itu harganya berapa atau gimana? Itu langsung Om ya. Jadi gini, Om nerima sepeda dijual sekian, bisa jadi ketinggian Om karena menjual. Itu dia. Jadi untuk harga sepeda itu yang penjual yang menentukan, bukan kami. Kami hanya menerima titipan. Tapi kalau dia tanya, kita bisa saran. Pas pandangan ini harganya begini kalau yang cepat. Nah, taruhlah di sini gitu. Kita punya kewajiban menjaga sepedanya, kemudian ikut juga men-sellingkan memarketingkan jualkan sosial jaringan kita. Nanti pembagiannya ya ada komisi buat kita. Tapi sekarang belum sekarang. Rencana planning Om ya? Nanti. Makanya kalau yang mau jual sekarang. Gitu. Mumpung belum ada komisi. Gitu. Sekarang. Nanti kalau udah rame, terlalu kami nggak bisa lagi handle, kita pakai komisi karena nanti kita any merek Om ya? Semua merek. Jadi Om nggak ada pilih-pilih mau yang mungkin merek terkenal itu atau apa? Enggak. Semua merek sepeda, semua jenis sepeda. Tapi yang standar Om ya? Iya, misalnya sekarang kan yang terkenal kan sepedanya 3 jenis. MTB, road bike, sama sailing. Nanti kita bahas itu Om ya? Boleh, nanti mau sepeda apa aja terserah. Mereka mau sepeda apa aja titip sini boleh. Merek juga mau yang termurah, mau yang lebih mahal silakan. Cuma catatan syaratnya harus ori. Oh, ada. Oh iya, kita nggak mau pembeli itu kemudian tertipu karena barangnya KW atau barangnya sepeda ada KW juga. Ada. Pengertian KW itu berarti dia mereknya sama tapi bukan. Misalnya yang terkenal kalau merek A misalnya. Tapi mungkin bahasa Om itu kalau sudah ngomong KW sama ori, berarti Om itu bilang bahwa di sini juga bisa jadi patokan Om ya. Bahwa Om jamin ori. Harus ori. Jadi karena kalau salah satu keuntungannya adalah kalau misalnya titip di sini harus ori. Om ada jaminan dari dia dan Om juga bisa punya penilaian lah bahwa itu ori. Kira seperti itu. Ada surat pernyataan nanti. Barang yang dititipkan ke kita adalah barangnya original, walaupun murah. Jadi kita nggak bilang harga ya. Walaupun murah cuma berapa ratus ribu, tapi itu ori. Original. Termasuk servis ya. Ada servis juga guys. Ada servis juga. Ada mekaniknya Om. Jadi sales, servis, spare part jadi dari tasnya. Jadi banyak di sini nanti akan disediain sebagai suatu fasilitas. Dan itu Om ada mekanik. Mekaniknya itu expert lah kelasnya Om ya. Expert. Nah, kerusakan tadi Om, kalau kita ngomong ada mekanik berarti mungkin ada sesuatu di sepeda itu. Atau kerusakan atau mau upgrade itu gimana Om? Jadi gini, sebenarnya
kita itu harus servis sepeda itu bukan nunggu kerusakan. Bukan untuk kerusakan. Tidak harus nunggu rusak. Memang yang namanya barang itu harus ada servis berkala. Maintenance gitu, kan ada yang perubahan mulai dari settingan, grup setnya RD/FD kan berubah. Apalagi kalau dia mainnya ekstrim seperti main road panjang atau main di MTB yang di cross country-nya atau downhill, dia habis main tuh settingannya berubah. Jadi harus dibawa ke settingan berubah itu pengaruh kemana? Macam-macam, bisa kerusak, bisa mungkin RD-nya patah, atau bahkan mungkin dia berat. Performa ya, artinya performance-nya jadi berat. Kan rantainya itu kan harus dikasih pelumas, dibersihkan. Apalagi kalau dia main tanah kan dicuci cut, semuanya harus dibersihkan lagi. Jadi bukan hanya karena rusak, tapi memang harus dilakukan servis berkala. Jadi itulah salah satunya bahwa sepeda sekarang ini memang harus di-maintain. Itu. Jadi itulah salah satu fungsi di bengkel ini. Salah satu bengkelnya. Memperbaiki tadi dan maintain sepeda tadi. Ternyata perlu di-maintain, guys. Iya. Tuh. Nah, kalau soal aksesoris sendiri standar Om ya. Kalau dari segi price standar di sini ya. Standar kita, ya. Jadi gini kan tadi seperti awal saya sampaikan bahwa kita ini kan lapak. Jadi kan aksesoris itu bukan punya saya. Sepeda juga punya saya, bukan, spare part juga punya saya. Siapapun yang merasa memiliki barang yang pengen dijual, yang berhubungan dengan sepeda, baik aksesoris maupun spare part untuk sepeda, titip sini. Jadi kita nggak menutup misalnya apakah harganya mahal atau bukan, tergantung yang nitip. Kalau kebetulan yang nitipnya barangnya mahal, ya kita terima kan barang mahal kan. Tapi secara kerjasama ada merek-merek tertentu atau apa nanti ke depan Om buat sendiri mungkin Puncak Bike. Enggak ada. Kaos atau apa gitu-gitu enggak ya? Untuk ini custom untuk aksesoris. Ada kemungkinan. Tapi belum sekarang. Belum. Kita masih menerima jadi semua. sifatnya kerjasama di sini Om. Iya. Semua apapun. Jadi itu tadi sedikit banyak tentang bagian di Puncak Bike di rumah Puncak ini. Nah, ternyata mungkin kalau lagi progres tadi mungkin kita nggak bisa terlalu banyak bahas Om, tapi kalau planning tadi ini sepeda ada 2 level lagi di atas ini ya. Di atas itu rencana Om nanti mau bikin kafe Om ya. Jadi kopi. Ya, tadi kan yang saya sampaikan ini kan rumah Puncak. Namanya adresnya Puncak. Di rumah Puncak ini ada office. Ada kantor. Di selain kantor dia punya yang namanya bike. Namanya bahas ya. Dengan Puncak Bike. Ya kan? Di level atas ada kafe. Ada nama nggak kafenya? Puncak Cafe. Jadi semuanya puncak. Puncak Cafe. Ini kayaknya Om ini lagi di puncak. Iya. Lagi di umur puncak guys. On the top ya. On the top. Memang daerahnya di sini guys di Kota Palembang ini ada memang daerah namanya Puncak. Jalannya namanya Jalan Puncak Sekuning. Puncak Sekuning tapi guys, bukan Puncak yang di situ. Jalannya Puncak Sekuning. Ya. Nama jalan kita ini. Jadi kalau adres kita rumah Puncak itu alamatnya Jalan Puncak Sekuning. Puncak Sekuning. Jadi saya juga nyari di pas naik ojol itu kan online itu juga bacanya Puncak Sekuning. Nah, di atas kafe ada gym. Kapan semua ini kira-kira target opening? Kalau kafe bulan Juli. Bulan Juli runningnya bulan Juli. Kalau gym paling lambat itu mungkin akhir tahun ya. Tadi Om sempat nunjukin juga nih ada bakal spot untuk broadcast segala macam Om ya. Mungkin kita setting beras boleh lah Om nanti minjem tempatnya untuk bikin konten ya. Jadi di lantai kafenya nanti itu menyatu dengan bengkel sepeda. Ya kan, jadi outdoor ya. Jadi kawan-kawan yang punya sepeda yang mau nunggu silakan nunggu sambil lihat sepedanya dibenerin atau sambil dia minum kopi. Dan rencana juga Om bakal naruh ada virtual. Ada. Jadi salah satu alternatif bersepeda ini selain di outdoor, maksudnya tuh yang di jalan real ya. Tapi sekarang sudah dengan teknologi. Nah, teknologi itu namanya virtual. Seperti kita main game online. Statis tapi sepeda kita inilah. Sepeda kita lepas ban belakangnya, terus masukin di dalam gearnya itu ada namanya, saya lupa namanya apa. Jadi dia ada namanya Smart Trainer ya. Smart Trainer mereknya macam-macam, mulai dari Wahoo, mulai dari ini macam-macam. Nah, pada waktu kita bersepeda itu dia real, ketika treknya dia menanjak dia juga akan memberat. Ada. Ketika dia turun dia juga akan berat jadi ringan ya. Nah, dan kita juga bisa bersepeda dengan seluruh orang di dunia ini. Apa? Online ya? Online.
Ya seperti game online. Jadi kayak game ya. Ya, jadi kita virtual bike ya. Janjian sama teman kita, misalnya kita ini teman-teman ada di luar kota, misalnya di mana-mana, bahkan luar negeri lah. Janjian yuk kita jam berapa kita main. Bahaya tuh. Kalau CLBK janjian nanti. Tapi yang dia avatar. Avatar kita. Oh, avatarnya, iya. Jadi kalau kita misalnya game, kelihatan mukanya ganteng atau itu avatarnya. Oh gitu, Kayak orang. Iya, jadi kalau misalnya janjian ke Bandung tuh enak pakai sepeda aja, virtual kan? Virtual. Jadi kalau kita ke West, ketemu dengan orang itu avatar semua. Oke. Tapi avatar itu real yang dilakukan. Jadi kalau dia goesnya kencang, sepedanya juga ngebut. Oke. Kalau dia lambat juga melambat. Dia stop juga. Jadi luar biasa. Jadi kita buat sana nanti. Om Yandes ini akan bawa suatu konsep di kota ini, ya kan? Yang mudah-mudahan Om nanti kedepannya makin dikenal, orang-orang juga makin suka sama sepeda, gitu kan? Pentingnya bagi kesehatan, gitu kan? Ya betul. Jadi kalau kita bicara sepeda, saya kemarin ngobrol dengan beberapa teman-teman termasuk birokrat. Kita bicara sepeda itu bukan bicara tentang olahraga saja ke depan. Sepeda itu sudah sebagai alat transportasi perkotaan. Jadi kita berharap ke depan ya pemerintah mendorong baik fasilitas untuk budaya bahwa orang-orang yang bekerja atau aktivitas sehari-hari daily activity itu menggunakan sepeda. Betul. Tinggalkan tetap harus didukung sama fasilitas, jalan raya, prasarana. Betul. Ya kebayang Om kalau misalnya dari Kenten ke sini naik sepeda kerja menges juga Om. Kira-kira Om. Kalau yang belum biasa maksud itu kan. Oh iya. Budaya itu. Nah, satu lagi yang mungkin kalau kayak di luar kan pakai train dulu atau apa baru nyambung ke kantor gitu kan. Iya. Kalau di sini mungkin harus di satu lagi ada sebenarnya, makanya solusi itu dan sekarang sebenarnya lagi booming di luar ya, di Eropa ya. Itu e-bike, electric bike. Oh, elektrik. Ya, jadi itu untuk menyiasati ya. Teman-teman yang mau bersepeda tapi mungkin takut terlalu jauh atau terlalu nanjak, ya kan? Maka sepedanya dilengkapi dengan listrik. Oh, membantu. Dia membantu, membantu kan. Jadi dia tetap bersepeda, tapi yang dengan elektrik itu maka powernya akan dibantu oleh setengah-setengah dibantu elektrik. Saya yang akan buka di Palembang. Oh, rencana ya. Jadi apapun sepedanya pastikan upgrade-nya di sini. Oke. Upgrade sepeda listrik. Nanti ada suatu program lah bisa dibilang di sini, suatu nanti sekalian nyambung kampanye untuk e-bike tadi, bersepeda, jadi, kantor bersepeda, tapi didukung oleh e-bike tadi. Betul, jadi itu kan juga sudah kita bicarakan dengan ASN. Gimana Pak kalau misalnya setiap Jumat itu kita dukung untuk bike to work ya, bekerja sama menggunakan sepeda. Bahkan juga bukan bike to work, itu juga untuk anak-anak yang nanti yang juga sekolah, itu kita usahakan juga back to school. Jadi bersepeda ke sekolah ngapain pakai mobil? Kendaraan bermotor anak-anak. Sekarang mengurangi polusi juga loh. Solusi green ya. Solusi kemacetan, solusi kesehatan. Betul. Jadi kalau kita bicara sepeda adalah solusi. Betul. Gitu. Olahraga ini. Luar biasa guys. Jadi kalau kita dari tadi ngobrol sama Om Yandes ini, beliau ini punya visi dan misi yang jauh depan. Ya, mudah-mudahan gitu. Kota ini juga kedepannya mungkin dalam waktu yang lama bisa mendukung ide-ide baik dari Om Yandes maupun dari komunitas sepeda lah. Iya. Ya kan mulai dari safety di jalan, mungkin ada jalur sepeda yang efektif, ya kan? Itu jadi luar biasa. Nah, jadi itu tadi guys. Nah, sedikit Om ya. Kita kan tahu kalau Om ini adalah salah satu penggiat yang cukup dikenal, ya kan Om? Nah, sekarang Om sendiri Om, dari awal Om itu main sepeda nih ya sampai hari ini, apa sih Om yang Om rasain naik sepeda ini? Selain kesehatan, kepuasan kah atau sosial? Ada goal ya, ada goal sosial. Ya, untuk diri Om dulu. Iya, apa sosial. Oh, sosial. Sosial. Gimana sosial? Jadi gini, dulu sebelum saya bersepeda, kita kan gini, setelah saya bersepeda, saya baru tahu bahwa saya bersepeda itu adalah makhluk terkecil di jalan raya. Makhluk terkecil di jalan raya. Ya. Oke. Kita ini. Jadi waktu kita bersepeda, ini kadang-kadang ini suka terjadi konflik juga. Kadang-kadang antara orang bersepeda, orang bermotor, orang mobil kan. Orang yang bersepeda itu dia sadar bahwa dia adalah makhluk kecil di jalan raya. Oleh karena itu maka dia harus mengalah. Oke. Jangan orang mau lebih baik dia di pinggir.
Sebenarnya secara konsep jalan raya itu memang bukan diperuntukkan untuk sepeda, Om. Enggak, salah. Justru itu yang salah. Oh. Undang-undang lalu lintas itu mewajibkan jalan raya itu disediakan batas sepeda. Disediakan, berarti sebelumnya selama ini memang belum ternyata, Om. Iya. Baru mulai. Baru mau mulai, kan? Itu pun dibongkar di DKI kan, ya kan? Nah, iya kan dibongkar. Itu aman undang-undang. Jadi artinya setiap jalan itu sebenarnya mengakomodir ini untuk pengetahuan buat masyarakat juga, Om. Undang-undang lalu lintas, saya lupa undang-undang berapa ya, tahun 2016 itu setiap jalan raya itu harus menyediakan fasilitas jalan bagi pejalan kaki, bagi pesepeda dan bagi kendaraan bermotor. Oke. Itu guys. Itu harus begitu. Jadi pemerintah dimanapun ya kita akan bicara tempat itu harusnya memfasilitasi para pesepeda, para pejalan kaki, bukan cuma kendaraan bermotor. Ini kan kalau kita bicara trotoar jalan. Ya artinya kita bicara sebenarnya jalan itu ada hak pesepeda di situ. Pejalan kaki, pesepeda dan kendaraan bermotor. Tuh. Karena kan gini, Om, itu kan kalau kita bahas masalah hukumnya banyak yang mungkin belum tahu. Tapi ya kita harus kasih tahu di masyarakat juga, tinggal fasilitasi dari pemerintahnya lah kira-kira, Om, jalur-jalur tadi gimana gitu kan. Pemerintah memfasilitasi. Kita tahunya umumnya bermotor aja, Om, umum kita tahu. Itu, ya kan? Pemerintah memfasilitasi dan mengedukasi. Kita ini ya dengan flyer kita ini jalan raya ini berbagi antara pejalan kaki. Hati-hati loh, orang jalan kaki itu harusnya kalau kita keluar negeri ya, masa jauh lah ke Singapura itu. Orang jalan kaki itu nyaman. Nyaman kan? Iya. Dia tidak merasa dia akan kecapean karena dia trotoarnya diperlebar, jalan kakinya dia sanggup berjalan sampai 2 kilo 3 kilo jalan. Dan dia jalan juga aman, nggak mungkin ada motor lewat, nggak mungkin ada sepeda lewat, lebar-lebar. Ya kan? Nah, kita sanggup jalan kaki 2 kilo 3 kilo untuk ke tram ke tempat sini. Kalau di Palembang kecil, ya kan? Yang jalan kaki udah gitu, udah gundukan, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu kenapa? Karena melupakan bahwa itu hak pejalan kaki. Itu hak pejalan kaki. Karena kita ini kan semuanya berhak atas jalan. Betul. Bukan cuma kendaraan bermotor. Iya. Begitu. Nah, baru kita bicara jalan kaki, oke. Kemudian pesepeda juga punya hak atas jalan raya itu. Gitu. Nah, ini informasi banget loh. Iya, ini secara undang-undang ya, kita bicara undang-undang. Baru kemudian kendaraan bermotor. Bermotor itu ada kendaraan motor 2, ada kendaraan 4 dan sebagainya gitu ya. Jadi kita berbagi. Nah, balik ke tadi kenapa apa yang saya rasakan secara sosial. Waktu saya di jalan, saya merasa saya baru terkecil. Orang-orang yang pakai kendaraan bermotor itu, entah motor, entah mobil, itu lebih besar dari kita kan. Kalau kita crash gitu ya, kalau kita egois, yang rugi siapa? Pasti kita dong. Betul. Ya kan. Setelah kecelakaan baru tahu, oh bapak ini pejabat anu ya. Oh bapak ini ternyata pengusaha ini ya, orang hebat. Kan tapi di jalan dia nggak tahu. Betul. Jadi sebenarnya bersepeda itu juga ngebangun mentalitas kita. Nah, harus tahu sebenarnya posisi kita itu. Ternyata kita ini adalah makhluk terkecil di jalan raya. Jadi kita harus banyak-banyak mengalah. Nah, ini kata-kata yang bagus, guys. Iya. Jadi kalau jangan sampai, walaupun kita merasa benar nih, kita benar hak kita. Tapi ketika kita terjadi sesuatu, biar kita mengalah. Karena kalau sudah kejadian baru ketahuan, oh maaf Pak. Tapi ya sudah terjadi. Crash kayak gitu kan sayang. Kalau gue Ome pernah ikut waktu itu ada bersepeda lah sama komunitas, ada ini Ome. Kalau saya pribadi Ome, kalau gue pribadi itu selalu gugup itu di simpang lampu merah. Nah itu sedikit Om boleh kasih pengetahuan dah? Gitu. Ya itu tadi, jadi sambungan dari tadi yang saya rasakan ketika saya mau terkejut tadi, ketika besoknya saya pakai mobil, saya masih merasakan bahwa bagaimana susah jadi orang kecil. Kita nih ya, kita nih bawa mobil sekarang hari ini. Kemarin kita bawa sepeda, bawa mobil. Oh, ketika ada orang bersepeda, saya bisa merasakan bagaimana beratnya mengayuh sepeda itu, apalagi tanjak. Satu lagi, dan bagaimana kerennya tukang becak untuk mengayuh. Dulu kalau ada sepeda mobil, tukang becak itu pelan, kita kesel. Kesel lah, sekarang enggak. Saya kira ternyata berat jadi orang apalagi dia nggak ada gear segala macam membawa penumpang. Betul. Jadi lebih merasa itu yang saya bilang manfaat artinya sosial. Betul. Ini harus ditularkan Om. Artinya kan karena Om bisa ngerasain ada karena empati. Om karena ada empati itu karena Om mungkin ikut ngerasain susahnya. Nah ini mungkin untuk masyarakat yang nggak ikut sepeda tapi mereka juga harus punya mental seperti itu, menghargai orang-orang yang bersepeda atau becak tadi kan. Mungkin kalau orang yang nggak ngerasain langsung
nggak ikut sepeda, cuek lah kayak Om bilang tadi kan, experience-nya belum ada. Tapi ini jadi pengetahuan buat kita semua Om. Ternyata bersepeda itu banyak hal, bukan cuma maaf nih Om ya, mungkin kesehatan, sosial juga. Bahkan kadang-kadang bersepeda itu kayak di beberapa pandangan orang kayak gaya-gayaan nih Om, ada juga kan. Mungkin dari segi mereknya atau apalah. Tapi yang paling penting kan itu mentalitas tadi, dan Om yang ngerasain itu tadi selain kesehatan kan. Tapi Om ini kayak pernah bilang apa soal ada suatu aplikasi ya, sebut aja lah Strava itu ya. Itu ngeri-ngeri juga Om, kilometernya Om. Jadi Specialty Om ini sebenarnya Om? Specialty Om ini sepeda MTB atau? Saya semua. Main MTB. Mana Om yang paling ngerasain ini Om? Masing-masing itu punya challenge-nya masing-masing ya? Sendiri-sendiri. Orang yang senang MTB mungkin lebih ke adrenalin ya. Pada waktu dia ngambil posisi downhill atau pada waktu itu adrenalin. Tapi kalau yang main di Seli, dia mainnya ke santai, ya kan, main jalan apa main di road, istilahnya itu sepeda balap itu road bike ya. Road bike itu enteng tapi dia mainnya jauh dan lebih terasa speed, lebih kencang, tergantung. Ini banyak banget guys. Kalau Om Yandis ini sebenarnya juga banyak pengalaman segala macam. Cuman Om kayaknya kalau kita bahas di satu konten ini bakal panjang. Mungkin Om suatu kesempatan nanti kita boleh lah Om ya, kita buat. Boleh. Saya masih punya cerita itu nanti pakai sepeda. Itu kan ada heli, road bike. Ada lagi lebih seru. Betul. Seru lagi ada lagi. Main touring. Main touring itu bisa menjelajah dunia. Jadi misalnya Eropa, Jakarta, Indonesia mulai dari belahan timur sampai ke belahan barat. Nah itu ke Sabang. Itu kan perlu. Kita perlu untuk ngupas itu. Sepeda touring. Cuman karena waktu kita nih sekarang banyak sebenarnya. Nanti di part 2 bisa lah Om ceritain ini sepeda jenisnya apa, ada sedikit tips-tips cara safety di jalan, terus juga untuk struktur badan kita sesuainya seperti apa gitu Om. Jadi benar-benar kita nggak bicara sepeda ini cuma untuk yang pro maksudnya. Bukan. Semua, malah kita dorong orang-orang yang pengen nyoba datang ke sini, jangan gugup masuk sini. Betul. Kan suka ada, wah sepedanya takut mahal lah, takut nanti dibilang amatir. Enggak. Ini sangat ramah, tempat ini sangat ramah lah. Itu kenapa hobi. Iya, jadi artinya orang yang penasaran tuh jadi terjawab penasarannya di sini. Kira-kira seperti itu, Oke, jadi itu Om. Jadi luar biasa lah bincang-bincang kita hari ini, banyak sekali yang akan sudah kita gali, pengetahuan, edukasi. Nah terakhir Om, kita sebagai penutup, apa motivasi yang bisa Om bagi untuk kawan-kawan di penonton Chatting Brass ini Om? Motivasi yang Om dapat dari main sepeda ini ke orang-orang. Ayo main sepeda apa? Iya. Dulu nih saya olahraganya tuh lama di golf. Lama betul di golf. Hampir dari 2003 sebenarnya, terus stop berhenti sama golf ya. Golf itu juga punya kesenangan sendiri lah sebenarnya. 2017 saya pindah ke sepeda. Nah, pertama saya khawatir beli sepeda tuh takut tidak suka gitu ya. Saya coba sepeda, beli, kemudian tiba-tiba minggu kedua sampai itu saya merasa kayak seperti anak muda lagi. Naik tangga kok masih muda kan? Pada waktu itu. Sekarang setengah muda ya. Iya, setengah muda. Kami dari grupnya U50. Ketahuan. 50 ya. Umurnya berapa? Under, upper. Nah, jadi kebugaran itu yang terasa. Kan saya sering sampaikan, usia itu di tangan Allah. Betul. Ya kan? Gak ada yang bisa jamin orang bugar sehat sekalipun kalau besok mau mati. Macam-macam cara, mau jatuh, mau takaan, mau apa gitu. Mau dia atlet, mau dia orang biasa segala macam. Gak ada jaminan. Nggak ada jaminan bahwa tapi hidup sehat wajib gitu kan. Kesehatan juga kadang-kadang juga bukan kita. Udah olahraga tiba-tiba dia ada kanker misalnya, ada cancer. Itu juga masih haknya Allah juga yang tentukan. Tapi kebugaran itu hak kita yang berkewajiban. Ini penting pesan Om nih. Ya kan? Jadi kalau usia itu Allah tentukan, kalau kesehatan itu ya bersama-sama lah ya, Allah yang menentukan, kita berusaha. Tapi kebugaran itu 100% kita di tangan kita. Karena bugar itulah yang menjadi, itu sudah masuk pilihan Om ya. Jadi menjadi tujuan kita hari ke hari, daily activity kita.
Itu pengaruh ke Om ya, tetap apa? Fresh. Saya bisa lari dari lantai 1 ke lantai 3 tuh naik tangga nggak ada masalah. Usia upper 50 ya. Naik tangga juga, terus turun lagi masih bisa. Jadi kan itu pesan Om ya. Jadi ya itu, jadi kebugaran itu yang paling penting. Kalau motivasi untuk apa? Newbie ya, kalau newbie itu apa? Pemain sepeda baru. Boleh. Tetap fokus, tetap semangat, tetap apa gitu. Bisa juga ya, maksudnya tuh kesadaran bahwa sepeda ini adalah satu alat olahraga. Betul. Kedua juga alat kita untuk peduli dengan lingkungan. Iya kan? Iya kan, bahwa kita menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, bahwa kita peduli dengan lingkungan. Betul. Kita sudah investasi jangka panjang kepada diri kita dan kepada anak cucu kita. Betul. Iya kan, go green tadi. Go green ya. Jadi arahnya ke situ. Kan mengurangi juga kekronitan. Jadi kalau kita misalnya di jalan mobil macet kan stres pagi-pagi. Kalau kita bersepeda tuh happy. Betul. Macet gak ada masalah. Nggak mikirin parkir Om ya? Nggak mikirin parkir. Bersepeda aku macet lewat. Betul. Masih bisa. Iya. Orang-orang kecil masuk. Happy. Bisa lewat pentas segala macam. Jadi solusi. Solusi ke keceriaan. Betul. Jadi kelihatan guys dari gestur Om Yandes ini memang ya kalau mau dibilang seger otot nggak mudah lagi Om ini, cuman kelihatan fit gitu. Itu yang penting Om ya. Jaga kesehatan itu penting guys. Kalau soal sakit soal apa ya Allah yang ngatur. Tapi kebugaran kita ya. Oke, jadi itu Om, thank you banget Om sudah mau membagi cerita tentang tempat Om ini. Nanti di lain waktu kita coba buat part 2-nya nih Om. Kita bahas menggali lebih dalam soal sepeda. Macam-macam sepeda. Oke, jadi itu aja guys. Tonton terus Canting Beras, jangan lupa watch, like, yang pastinya di subscribe, loncengnya dibunyiin. Oke, Canting Beras, lapar.